Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Walhamdulillahi alladzi qad amarana bil ittihadi wat ta'awun wa nahana 'anil tafarruqi wa tanazul. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wattiba'i sunnah wajtanibul bid'ah wal istiqamah kama qala salaful ummah. Tibkan biqaulihi ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka, rawahu Muslim. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah, hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar, terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah. Sebagaimana Allah nyatakan di dalam firman-Nya, wassalamu ala man ittaba'al huda. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pastikan semua kegiatan aktivitas yang kita lakukan, niatkan betul-betul untuk ibadah kepada Allah. Karena hidup dan kehidupan ini tidak ada arti dan nilainya kecuali kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Ibadah itu apa? Ibadah itu semua ucapan, perbuatan, keyakinan yang kita lakukan semata-mata mencari, mengharapkan keridhaan Allah, pun sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan petunjuk Rasulullah, seperti yang dicontohkan Rasul, itu yang dikatakan ibadah. Karena itu pula doa minta kita, semoga hati, iman, ibadah, akhlak, dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari sebelumnya, bisa memberikan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga, dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, dan tentunya dengan istiqamah, berlomba-lomba di banyak kebaikan, dan dengan istiqamah yang kita minta akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan Islam dengan sempurna. Sebagai khatib hendak mengingatkan bagi diri pribadi, semoga bermanfaat pula untuk jamaah sekalian dalam rangka menjalankan firman Allah, wa dzakir fa inna dzikratan faul mu'minin. Dan tetaplah memberikan nasihat peringatan, karena sesungguhnya nasihat peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.
Marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman dan takwa itu kita akan dicintai, dirahmati, ditolong, dimuliakan, dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia ini sampai di akhirat nanti. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang bertakwa. Kemudian salah satu sifat seorang muslim mukmin yang baik adalah yang senantiasa mengintrospeksi diri terhadap apa yang telah dilakukan, yang sedang dilakukan, dan yang akan dilakukan. Sehingga bertambahnya umur, berlalunya waktu dan hari, bergantinya bulan dan tahun, maka hendaknya bertambah pula meningkat ibadahnya, cintanya, syukurnya, takarubnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan digolongkan hamba Allah yang rabihun, hamba Allah yang beruntung manakala kita berusaha bersungguh-sungguh mampu menjadikan hari ini kita lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik daripada hari ini. Saudara beriman, kita pasti sering dengar ayat ini, bahkan hafal ayat ini, yaitu yang ada di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Siap nggak siap, mau nggak mau, pasti akan mati. Dan di hari akhirat nantilah akan ditunjukkan sekecil apapun dosa maksiat akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua kebaikan sekecil apapun amal soleh dilakukan akan dilipat-lipat gandakan, dibalas sebaik kemuliaan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di dunia ini tidak ada orang yang beruntung, tidak ada orang yang sukses yang sebenarnya. Karena orang yang beruntung, orang yang sukses yang sebenarnya adalah Allah nyatakan, "Faman zuziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Yang benar-benar menang, yang benar-benar beruntung, yang benar-benar sukses kata Allah, siapa saja yang nanti di akhiratnya dia dimasukkan ke dalam surganya Allah dan dia terbebas dari azab neraka. Itu orang yang sebenarnya beruntung, orang yang sebenarnya sukses. Kemudian ayat itu ditutup oleh Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Bahwa kehidupan dunia adalah kehidupan yang menipu, kehidupan yang sebentar, kehidupan yang sementara, kehidupan yang fana, yang akan hancur, yang akan pasti kita tinggalkan. Imam Ghazali menjelaskan tentang ayat ini menarik sekali. Kata-kata setiap yang berjiwa pasti akan mati, kata-kata pasti itu kata beliau maksudnya adalah dekat. Maka bodohlah seseorang sudah dipastikan dia akan mati tapi tidak bersungguh-sungguh untuk melakukan banyak-banyak kebaikan ibadah dan amal soleh, tidak bersungguh-sungguh menambah pundi-pundi amal kebaikan, bahkan naudzubillah min dzalik mempertahankan kesalahan dan penyimpangan, bahkan naudzubillah min dzalik terus-menerus melakukan maksiat dan dosa, tidak mau membersihkan hatinya dari penyakit-penyakit hati. Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan, jadikanlah akhirat itu di dalam qalbumu, di dalam hatimu. Karena siapa yang dia betul-betul menjadikan akhirat di dalam qalbunya, di dalam hatinya, dia pasti akan diberi ketenangan, keberkahan dalam hidup. Dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan semangat dalam menjalankan ibadah, dia akan bersungguh-sungguh menjalankan perintah Allah dan juga bersungguh-sungguh menjauhkan larangan Allah. Dan jadikanlah dunia itu hanya sebatas genggaman tanganmu. Jangan sampai kamu ditipu, diperbudak oleh dunia. Dunia yang kita tumpuk-tumpuk, dunia yang kita inginkan itu ada pada diri kita, pada akhirnya ketika kita mati juga akan kita tinggalkan. Memaknai jadikanlah dunia itu sebatas genggaman tanganmu, maksudnya adalah jadikanlah dunia itu sebagai wasilah sarana untuk ibadah, untuk berdakwah, untuk berjihad, untuk beribadah kepada Allah, untuk beramal soleh, untuk meraih surganya Allah, yaitu di akhirat nanti. Kemudian dan jadikanlah kematian itu di pelupuk matamu, kata beliau.
Jadikanlah akhirat itu dalam qalbumu, dalam hatimu. Artinya hiduplah kita berjiwa ibadah, berjiwa akhirat. Dan jadikanlah dunia hanya sebatas genggaman tangan. Jangan sampai kamu diperdaya, diperbudak. Dan jadikanlah kematian itu di pelupuk matamu. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan tertipu dengan yang namanya umur. Karena kematian tidak harus tua dulu. Jangan tertipu dengan yang namanya kesehatan. Karena orang mati tidak harus dengan sakit dulu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Ni'matani maqbunun fihima katsirun minan nas, as-siha wal farah." Al-Bukhari. Dua kenikmatan yang banyak manusia lupa lalai darinya, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat. Tapi saya ingatkan, mahalnya sehat, bernilainya sehat, berharganya sehat itu bukan ketika kita sakit, bukan. Lalu kapan? Mahalnya sehat, bernilainya sehat, berharganya sehat itu adalah ketika Allah beri kita kesehatan, kita gunakan untuk kebaikan ibadah dan amal soleh dalam taat iman kepada Allah. Itu yang dikatakan bernilai, berharga, mahalnya sehat. Banyak orang yang sehat sombong, banyak orang yang sehat kufur, banyak orang yang sehat melanggar hukum aturan syariat Allah, banyak orang yang sehat tidak mau beribadah, tidak mau beriman, bahkan banyak yang sehat tetapi